Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak pimpinan Pondok Pesantren Zulhijjah yang kami muliakan, bapak-bapak majelis guru, serta ustadz dan ustazah, dan yang kami banggakan, bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri kelas 7 yang dapat hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Dan yang kami cintai, anak-anak kami sekalian yang berjumlah 31 orang yang tinggal beberapa saat lagi akan meninggalkan bumi Zulhijjah teratai ini. Yang kami muliakan dan kami banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang dapat hadir pada malam hari ini. Dan tak lupa-lupanya yang kami banggakan, para alumni Pondok Pesantren Zulhijjah yang hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini kami sampaikan kepada bapak dan ibu, kami adalah manusia biasa. Kami bukanlah siapa-siapa. Kami tak punya apa-apa kecuali sedikit ilmu yang dititipkan Allah kepada kami. Kami sadar sesadar-sadarnya bahwa apa yang kami sampaikan kepada anak-anak kami dan anak-anak kita semua belum sesuai dengan yang Bapak harapkan. Tapi itulah kemampuan kami dan itulah yang kami sampaikan kepada anak-anak kami. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Andai kata Bapak kecewa, andai kata Bapak tidak puas tentang pendidikan yang kami berikan kepada anak-anak kita selama 7 tahun di Pondok Pesantren Zulhijjah ini. Kami yakin, walaupun tidak banyak memang, tapi dengan ridho Allah, apabila mereka mengamalkannya, insya Allah akan barokah hidupnya dan selamat dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini telah disampaikan oleh Bapak Sulaiman tadi dari Terusan, bahwa izinkanlah kami membawa anak kami. Dan anak kita pun sudah rindu ingin menuai padi milik kita di kampung, sesuai dengan lagu yang dibawakannya tadi. Oleh karena itu, dengan hati yang jernih, jiwa yang tulus, kami semua para guru-guru, baik guru pondok, guru SMP dan SMA, mengikhlaskan Bapak dan Ibu untuk membawa anak-anak kita di besok hari. Dan tolong, karena mereka sini selama 7 tahun, tidak banyak yang dapat kami berikan. Pada malam hari ini kami titipkan kembali kepada Bapak dan Ibu, dengan harapan kita semua tetap berusaha, memberikan arahan, memberikan keteladanan kepada anak-anak kita tersebut. Karena maklumlah, karena mereka ini umurnya baru setampuk jagung dan berdarah setampuk pinang. Tentu mereka butuh bantuan kita. Kami dari guru-gurumu semuanya, insya Allah kami akan tetap mendoakan kamu. Tapi seperti yang kamu sampaikan dalam lagu tadi,
apabila di antara kita nanti di suatu saat ada yang duluan dipanggil Allah, maka ikutkanlah kami semua dalam doamu. Semoga Allah menerimanya. Hanya itu yang kami harapkan dari kamu. Tidak banyak sebenarnya tuntutan kami. Yang kami tuntut kepada kamu hanyalah berakhlaklah akhlak yang mulia. Amalkanlah ilmu yang telah kami ajarkan. Patuhilah ayah dan bunda yang kamu sendiri tadi telah mengatakan bahwa ayah sudah terlalu banyak pengorbanan. Dulu kulitnya kencang, sekarang sudah kendor. Dulu rambutnya hitam, sekarang telah putih. Mencari nafkah kita untuk sekolah dan sebentar lagi akan kuliah. Bapak dan Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini kami titipkan dibawa pulang. Tidak hanya sekedar menitipkan, tapi kami menginginkan tidak ada anak ini yang tidak sarjana. Oleh karena itu, kepada Bapak dan Ibu, kami titip anak-anak ini kembali kepada Ibu untuk dilanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Belum banyak ilmu yang didapatinya di sini, tapi nanti akan dikembangkannya di kampus sana atau di tempat-tempat yang lain. Kami dari Zulhijjah, para guru-gurumu yang ada di sini, insya Allah akan tetap mendoakan kamu. Semoga-moga kamu menjadi putra yang soleh dan putri yang solihah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan pengetahuan yang berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Anak-anakku sekalian, tinggal beberapa saat lagi kamu di sini. Malam ini ada 2 orang tua kamu yang sakit. Tolong doakan, mudah-mudahan mereka segera disembuhkan oleh Allah. Yang pertama ada Ustadz Effendi Rambe di belakang sana yang sampai malam ini belum bisa mengangkat di badannya. Dan ada ibu di rumah sakit, istri Bapak pimpinan. Tolong didoakan kesembuhannya. Sebenarnya kalaulah bukan karena ketulusan jiwa kami, Bapak pimpinan tidak akan sanggup duduk bersama kita. Karena istrinya sekarang sedang sakit di rumah sakit. Terengah-engah napasnya dan di dalam masih ruang oksigen. Tapi demi pendidikan, demi anak-anak, ayah siap duduk dengan kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak pimpinan. Mudah-mudahan Ibu dan Ustaz kita segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, la shifaa'a illa shifaa'uk, la shifaa'a illa shifaa'uk, la shifaa'a illa shifaa'uk. Ishfi maraduna ya Hannan, ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, tolong jaga anak-anak ini karena sudah jauh nanti dari kami. Terutama bimbinglah mereka. Maklum mereka masih muda. Terkadang hawa nafsu dan emosi lebih tinggi daripada ilman dan daripada ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu titip kepada ibu, tolong diingatkan sholatnya. Tolong diingatkan sholatnya. Tapi dengan catatan, kalau anak sudah sholat, ayahnya pun dan maknya juga harus sholat. Jangan seperti yang setiap hari Jumat Pak Haji Subla datang, orang tua datang ke sini mengantar belanja anaknya hari Jumat, dia berbaring di ruang tunggu sana, tidak ada ikut sholat Jumat. Betul dah? Tolong bilang dengan ayah kamu, kalau datang mengantar belanja ke sini hari Jumat, tolong ikut dia sholat Jumat. Ini motor dikasihnya kepada anaknya, pergi sholat Jumat. Dia tidur di situ dan tidur di dalam pondok. Apa gawe model ini? Anak-anakku sekalian,
sampai kelas 1, kelas 1 sampai kelas 6. Tolong sampaikan pesan kami guru-gurumu. Jangan ada lagi orang tua yang tidur di ruang tunggu itu kalau hari Jumat, kalau waktu sholat Jumat telah tiba. Memang saya sengaja, kami sengaja, guru-guru sengaja buat ruang tunggu di depan itu supaya ada tempat kamu istirahat. Tapi bukan untuk tidur di waktu sholat Jumat. Ini motor dibaginya sama anaknya, pikirlah kamu sholat Jumat, buat tigo pula disuruhnya babonceng ke masjid, naik motor. Dia tidak ikut. Ini orang tua yang model ini tidak perlu dicontoh yang model itu. Saya tulis terang aja, Pak. Ya, nah, saya tulis terang aja. Bagi orang tua kamu, tolong anak-anakku bilang dengan bapakmu, ayahmu, ya, bonceng saya sholat Jumat. Aku tidak sudah dipesan oleh guru-guru kami, jangan kami yang sholat, bapak tidak bilang. Bisa dah? Bisa dah? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Hidup! Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, sekali lagi kami titip anak-anak kembali. Banyak kealpaan kami belum sesuai dengan yang Bapak harapkan, tapi insya Allah walaupun belum sesuai dengan yang Bapak harapkan, kalau itu terus dipupuk, insya Allah akan mendapatkan kesempurnaan di masa yang akan datang. Kepada anak-anakku alumni semua yang hadir pada malam hari ini, tolong ingatkan adik-adikmu, tolong nasihati adik-adikmu supaya semua kita menjaga nama baik Pondok Pesantren Zulhijjah. Kenapa? Karena terlalu tinggi keinginan pondok ini, terlalu tinggi cita-citanya membangun manusia yang Qur'ani dan siap untuk berkompetisi. Kita tidak hanya sekedar mampu mengalahkan orang Provinsi Jambi, tapi di Zulhijjah ditanamkan jiwa mampu mengalahkan provinsi lain, sehingga kita bisa unggul di Republik Indonesia, baik dari ilmu dan juga amaliyahnya. Itu harapan kita di masa-masa yang akan datang. Tentunya ini tidak akan dapat tanpa kerjasama kita semua. Terima kasih kepada alumni yang telah memfasilitasi, telah membantu. Bahkan sampai malam ini banyak sekali ucapan selamat tentang pelepasan kamu, Arbangi, Abdul Mukti dan kawan-kawan. Walaupun itu hanya sekedar ucapan, tapi kamu dulu anak-anakku waktu berpisah kita 10 tahun, 15 tahun yang lalu, belum ada yang mengucapkan seperti itu. Tapi untuk yang ini 31 ini luar biasa. Wakil Menteri Agama mengucapkan selamat pelepasan kelas 7. Sekretaris Jenderal Pembangunan Desa dan Desa Tertinggal mengucapkan selamat kepada mereka. Said Agil Sirot mengucapkan selamat kepada mereka. Belum lagi para alumni, termasuk Kepala Desa Pematang Gadung yang alumni Zulhijjah, SMP 21 alumni Zulhijjah, dan ada yang duduk sebagai tentara, ada yang polisi. Hari ini mengucapkan selamat terhadap kamu yang 31. Mudah-mudahan ini adalah awal daripada hal yang sangat baik, dan pertahankan dan ingat itu. Kalau orang mengucapkan selamat kepada kita, itu menjadi beban bagi kita. Harus menjadi manusia yang baik, harus menjadi manusia yang unggul, ya, unggul segalanya. Paham Imam? Paham? Ayahmu dulu 17 tahun yang lalu sekolah di sini, sekarang kau pula yang tamat. Jangan pula kalah ilmunya dari bapaknya, jangan kalah amalnya dari bapak dan maknya. Harus menjadi sarjana, harus menjadi orang yang lebih baik. Ingat itu.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami titipkan kembali dan teruslah arahkan. Jagalah mereka, kami iringi dengan doa. Dan bagi orang tua yang mengharapkan anaknya berilmu yang bermanfaat, tolong ikuti aturan Pondok Pesantren Zulhijjah. Tolong ikuti. Ini berbagai macam cara orang tua untuk menyembunyikan HP untuk anaknya. Berbohong. Sekongkol anak dengan ayahnya, sekongkol anak dengan maknya, untuk berbohong menyimpan HP. Orang yang berbohong tidak akan barokah. Bapak dan Ibu sekalian, berbagai macam cara maknya, berbagai macam cara bapaknya menyembunyikan HP. Biarlah anakmu menangis sekarang daripada ibu menangis besok dibuatnya. Jelas? Jelas? Saya tidak marah, perlindungan ini. Saya tidak marah, nama saya perlindungan. Cuma untuk tegasnya seperti itu ya. Kalau tidak berbahasa yang tegas, kadang-kadang tidak jelas. Ya, tegas, bukan keras sebenarnya, bukan, tapi tegas. Daripada ibu menangis dibuatnya karena akhlaknya tidak karuan, biarkan dia menangis dalam pendidikan. Tapi bapak berbahagia setelah mereka selesai dari pendidikan. Daripada mereka bapak antar ke pendidikan, tapi bapaknya ikut berbohong, menyeludupkan, menyembunyikan HP untuk ayah anak-anaknya. Nanti ingat, engkaulah yang menangis dibuat anakmu itu beberapa waktu atau beberapa tahun yang akan datang. Karena gawainya tidak jelas, perbuatannya tidak tentu gara-gara HP. Akhirnya siapa yang merasakan? Bapak dan ibu juga nanti yang merasakannya. Baik. Malam ini saya sampaikan sudah dua pesan. Yang pertama saya titipkan kembali, yang kedua mohon dijaga dan dipelihara, dan tolong dikuliahkan anak-anakku ya. Di Zulhijjah ini sudah banyak, sudah berkali-kali disampaikan, guru-guru yang lain juga menyampaikan, jangan jadi anak gilingan cabe. Paham? Tahu gilingan cabe yang di dusun tuh? Paham dah? Sampai tembok maknya dia masih habis, sampai berlobang, sampai tipis maknya, anaknya di atas menari-nari. Artinya seumur-umur jadi beban untuk orang tua. Tidak usah hidup manusia yang model itu. Ingat itu, orang tua tidak banyak duitnya untuk mengkuliahkan. Pilih tempat kuliah yang bisa kita jangkau. Jangan memaksakan pula. Tapi kalau dia memang mampu, ya oke, silakan. Sampai ke ujung dunia. Kata syair si Angga tadi, ke negeri Cina pun carilah ilmu. Ya kan? Ke negeri Cina. Itu syair itu Pak Sulaiman, itu syair guru syukur dari terusan. Malam ini pertama dikumandangkan di Zulhijjah ini, dan insya Allah Zulhijjah adalah kombinasi metode salafiyah dengan metode modern, dan akan mengangkat budaya dan akan menaikkan kembali dan akan mengembangkan kembali budaya-budaya lokal, dan ataupun
kearifan lokal di masa-masa yang akan datang. Bahkan kemarin waktu musabaqah Bainal Fusul sudah saya sampaikan dengan Ustaz Habibi dan Ustaz Rambe, jadikan lomba syair Buru Syukur untuk menjadi cabang dalam lomba antar kelas. Setuju? Enak. Kalau dihayati syair itu, Pak Haji, kalau dihayati syair itu luar biasa nasihatnya, luar biasa. 3 macam manusia yang celaka, ngajar tidak, belajar tidak, ngaji tidak, sholat tidak, congkak pula. Kan itu tadi kata muda itu kan. Luar biasa. Kalau bahasa pimpinan, muda, hitam, pendek, miskin, sombong pula. Iya. Kalau hitam kayon tidak ada masalah, ya kan? Ini dah, berindah. Sudah hitam, pendek, berilmu tidak, sholat tidak, sombong pula, congkak pula. Apa lagi yang dibanggakannya di dunia ini? Apa lagi modal hidupnya itu? Ya kan? Ingat anak-anakku sekalian, tidak ada yang tidak jadi sarjana. Ingat itu, ya. Itu abang-abangmu, kakak-kakakmu di belakang sana, itu sudah sarjana semua itu. Ada yang sudah S2, ada yang S1, ada yang masih proses, ya kan? Itu yang di belakang-belakang sana. Cuma karena dia anak saya, anak kita semua, ya, yang namanya anak dalam rumah, tidak pala dihormati nih anda. Tak iwe lah dia di belakang sana, tadi tempat duduk dewe lah dia. Walaupun di tempat lain dia orang terhormat, ya, balik ke rumah dewe, ke rumah ayah dan maknya, ya macam itulah. Iya kan? Walaupun dia jenderal, kalau balik ke rumah bapak dan mak, iya kan? Mijit-mijit mak juga kan? Mijit-mijit bapak juga kan? Padahal di kantor dia bos. Itu yang di belakang sana. Hidup alumni. Baik, bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, insya Allah Pondok Pesantren Zulhijjah ini akan berjuang terus, berinovasi terus, dan berkreasi terus untuk mencapai cita-cita kita yang mulia tadi, menciptakan generasi yang Qur'ani, berakhlakul karimah, serta memiliki kemampuan berkompetisi. Insya Allah nanti bapak dan ibu, ya kan, insya Allah nanti ada musabaqah tingkat provinsi di bulan November, di kota Sungai Penuh, insya Allah. Selain daripada peserta Fahmil Quran dan peserta yang lain, ada 4 anak Zulhijjah nanti yang akan mewakili anak Batanghari berlomba nanti dalam menghafal hadis. Yang kemarin alhamdulillah di tingkat provinsi ada yang dari kota Madia juara 1, ternyata anak Zulhijjah. Juara 2 dari Zulhijjah, memang anak Zulhijjah. Juara 1 putri dari ibu kota Madia, ternyata anak Zulhijjah. Akhirnya 12 pemenang lomba hafal hadis tingkat provinsi tahun kemarin di Kuala Tungkal, 6 orang adalah anak Zulhijjah, 6 lagi dari yang lain. Separuh kita ambil. Bu, Zulhijjah bukan kaleng-kaleng. Zulhijjah bukan kaleng-kaleng. Insya Allah akan mampu bersaing. Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat nasional, peserta 12 dari kita, ternyata 8 orang anak Zulhijjah. Hidup Zulhijjah, hidup santri. Baik. Jadi insya Allah kita
kita akan membuat program terus, berusaha terus. Berusaha bagaimana meningkatkan daya saing Zulhijjah ini untuk bermusabaqah fastabiqul. Kita tidak iri menengok orang maju, kita tidak benci menengok orang kaya, tapi kita adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang kita tanamkan. Dan anak Zulhijjah tidak boleh kalah dan tidak boleh mengalah dalam segala pertandingan. Tanamkan itu. Kalau penakut bukan anak Zulhijjah. Jelas? Jelas? Tidak pernah diajarkan guru di sini jadi orang yang penakut. Selama itu benar dan benar menurut agama, benar menurut undang-undang, benar menurut adat kita, silakan berjuang. Silakan berjuang. Itu anak-anak sekalian. Kemudian mungkin pesan yang terakhir, anak-anakku, berangkatlah untuk meraih cita-citamu. Carilah ilmu yang lebih banyak, tapi dengan penuh keikhlasan, dan tujuan adalah li talabi ridho illahi, hanya mencari ridho Allah, mencari ridho Allah. Anak-anakku, karena kalau kita mencari ilmu karena Allah, Allah nanti yang akan mengatur, Allah yang menjamin kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, apapun keinginan kita akan diberikannya. Oleh karena itu, cari ilmu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Soal rezeki, bapak-bapak, tidak usah takut nyekolahkan. Banyak orang, kalau aku mengkuliahkan anak, tidak bisa nyimpan duit lagi, tidak usah pun nyekolahkan. Banyak juga orang yang miskin, padahal tidak ada anaknya yang sekolah. Iya kan? Banyak dah. Bu, bu, oh ibu, banyak ibu-ibu di dusun tidak ada anaknya sekolah, tidak ada juga duitnya. Iya kan? Berarti bukan anak itu yang menghabisi duit ibu. Dia datang ke dunia ini bawa rezeki, nompang di tangan ibu. Iya kan? Coba bapak dan sekalian, sudah banyak pengalaman. Waktu anak diantar ke pondok pesantren, kue jualan kita biasanya cuma 50 laku, pagi itu laku 100. Tamat anak kita, tidak laku lagi yang 100, cuma laku 25. Kenapa? Rupanya tadi Allah buat laku 100 setiap pagi, rupanya rezeki dia numpang di situ. Maka oleh karena itu bapak-bapak, jangan takut miskin karena nyekolahkan, mewariskan harta anak bebala. Yo, kadang cuma gara-gara 3 sawi, 3 batang, bertengkar, tanah sejengkal. Woi, baca tidak berteguran berbulan-bulan, berdulur itu, berdulur. Tapi kalau ibu bapak tinggalkan anak-anak kita dengan ilmu, orang bodoh tidak akan dendam. Orang pintar tidak akan, orang pintar tidak akan ada iri hati, tidak ada jahat. Walaupun dulunya jahat dengan dia mengalah. Kenapa? Dia beriman. Biarlah untuk dia bela. Insya Allah pasti Allah bagi aku dari jalan yang lain. Ngalah dia, insya Allah pasti dijamin Allah, pasti diganti Allah dengan yang lebih baik. Apa niat Pak Sulaiman yang kita pikirkan? Iya, mati bu, bu ibu,
Banyak emas yang yang ibu bawa ke kuburan. Emas yang ibu simpan tuh, kalau ibu mati duluan, yo, pohon sawit, kebun sawit atau kebun getah yang luas tuh, kalau ibu mati duluan, saya tidak tahu, saya tidak jamin apakah itu diwakafkan jadi amal jariah ibu atau itu jadi modal laki ibu. Jangan-jangan modal lakimu cari bini baru. Nah, kalau udah model itu, ibu udah di kuburan, doa anak inilah yang kau harapkan. Iya kan? Dengar tadi lagunya tadi. Dengar tadi. Lagu untuk ibu ada, lagu untuk bapak ada. Iya kan? Jangan takut nyekolahkan. Iya Pak ya? Jadi tidak banyak yang ingin saya sampaikan, karena banyak lagi pesan yang akan saya sampaikan besok pagi. Kalau gua habisi malam ini, habis kakek. Ada lagi kan? Nah, makanya aku gantunglah cerita malam kok. Cuma itulah. Kenapa? Karena besok pagi ada pesan-pesan dari saya yang sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Tapi kalau itu nanti kita amalkan, insya Allah akan membuat kedamaian. Nah, itu yang setidak kalah pentingnya, tolong dibimbing Bu ya. Iya Bu, iya Bu. Ibu pun gitu juga lah. Anak jangan disuruh berjilbab, ibu tidak. Ini kadang-kadang maknya lebih pendek roknya dari anak gadisnya. Padahal udah bercucu, masih pakai rok pendek sama dengan rok cucunya. Apa tidak malu nenek model itu? Itu nenek milenial itu. Iya kan? Nenek milenial itu. Iya, kalau anak berjilbab, ya maknya berjilbab juga lah. Iya Bu ya. Karena kalau kita antar anak ke pesantren, kita pun harus berjiwa pesantren. Kalau anak disposisi untuk mencari ilmu agama, kita pun harus mencintai ilmu agama. Jangan anak diantar ke pesantren supaya jadi solehah dan soleh, tapi sementara bapaknya tidak ikut soleh Jumat tadi. Tuna dia di ruang tunggu belakang itu. Semano, sulit guru menasehatinya. Kenapa? Bapak kami tidak ada nyuruh. Bapak kami tidak pergi juga katanya. Nah, kan ini masalah. Ingat, kama tudinu tudanu. Bagaimana sikap kita, maka itulah sikap yang akan kita temukan masa depan. Dalam bahasa sehari-hari, apa yang kita buat hari ini, itulah cerminan masa depan. Main-main sekarang, maka hidupmu akan main-main. Tapi kalau berjuang mencari ilmu sebanyak-banyaknya sekarang dengan sungguh-sungguh, insya Allah hidupmu akan sungguh-sungguh dan bahagia. Maka pemalas tidak akan dapat hidup bahagia. Kenapa? Karena apa yang kita buat hari ini adalah cerminan masa depan. Kama tudinu tudan. Bagaimana kita memperlakukan orang, begitu juga akan diberlakukan orang ke kita. Maka oleh karena itu, anak-anakku, ingin tidak kamu dihormati keturunanmu nanti? Hormati yang itu. Ya. Kalau kamu melawan itu, maka anak-anakmu pun nanti akan melawanmu. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat itu. Kalau kamu melawan itu, bapak dan mak kamu, maka anak-anakmu pun nanti akan lebih hebat perlawanannya kepada kamu. Kama tudinu tudan. Bagaimana sikapmu kepada ayahmu, maka itulah sikap anak-anakmu nanti yang akan kau hadapi. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan. Insya Allah Zulhijjah akan berjuang. Dan inilah enaknya jadi kelas 7. Sampai kelas 7 itu enaknya. Ya. Apalagi tahun ini. Ini apa ini? Ini apa ini? Omet, namo ya.
Aku pikir tadi I dan M. Dalam bahasa sana ayem. Nah, rupanya ada sama imro'atul hidro. Gue pikir tadi cuma 2 huruf, I dan M. Orang Inggris itu kan penipu. I dibaca I, IM, in, ayem. Dari mana itu? Nah, makanya orang yang pintar berbahasa Inggris banyak yang penipu. Ya, bukan siapa, bukan Siska, bukan. Dia kan coba dikit tadi kan, itu pun udah capek dia ngapalnya itu. Tahu lah saya itu. Bahasa terusan bahasanya itu. Paham lah saya. Nah, itu bukan pintar bahasa. Orang yang tiap hari berbahasa pintar tuh terbiasa membaca yang tidak sesuai dengan yang ditulis. Ditulis one dibaca wan. Iya kan? One, tapi dibaca wan. Dari mana ceritanya? Nah, dari model itu tuh. Maka hiduplah anak-anakku seperti Alif. Iya. Tahu Alif? Macam mana? Lurus. Luruslah dalam undang-undang, lurus dalam agama, lurus dalam kehidupan sehari-hari, lurus dalam bergaul, lurus dalam mencari ilmu. Insya Allah Allah sampaikan kita kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Karena acara masih ada lagi. Mohon maaf, biasanya anak-anakku nerima ijazah siang. Iya, saya tidak mau besok sudah azan di masjid, kita masih sibuk acara. Oleh karena itu, malam ini akan dibagi ijazah. Supaya acara besok tidak terlalu banyak. Tidak enak gitu, azan di masjid awal lagi ceramah. Tidak benar gawe mode itu. Apa namanya? Tidak tenang pikiran tuh. Susah gelisah. Saya memang bukan ahli ibadah, tapi walaupun macam itu belum bisa aku tahankan Pak Haji. Kalau ada azan di masjid awal lagi ceramah, woi, gelisah bukan tanggung. Ya, jadi itulah yang dapat saya sampaikan anak-anakku sekalian. Berangkatlah. Andai kata kau dengar ayah dan makmu di Zulhijjah ini ada yang sakit, apalagi ada yang dipanggil Allah, doakanlah mereka. Hanya itu yang kami harapkan. Kalaupun kamu nanti menjadi pejabat, kamu menjadi orang kaya, tidak mungkin kami meminta kepada kamu kecuali meminta doa yang untuk menolong kami nanti di alam kubur sana. Dan guru-gurumu ini pun berjuang mengajar kamu bukan karena masalah uang, bukan masalah uang, tapi adalah masalah ibadah. Apalagi saya sebagai pribadi, saya bukan manusia yang kekurangan pekerjaan. Saya tinggalkan pekerjaan saya kepala sekolah dulu di Medan sana untuk ikut membangun, berjuang dengan pimpinan membangun pondok pesantren ini. Banyak pondok-pondok pesantren yang menawarkan saya, yang memberikan fasilitas, tapi saya tidak bahagia dengan itu. Artinya yang dicari dengan tangan sendiri itu walaupun sedikit lebih memuaskan daripada yang dibagi orang. Iya kan? Nah, itu mudah-mudahan anak kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ijazahmu itu ijazah pondok, ya, ijazah pondok. Artinya bukan berarti itu sudah merupakan jaminan bahwa kamu adalah orang yang berilmu, ya. Itu hanya legalitas bahwa kamu sudah 7 tahun di sini. Bagi orang-orang tua, ya, bagi orang-orang tua yang anaknya sekarang kelas 6, kalau ingin mendapat doa dari guru-gurumu terus, maka lanjutkanlah ke kelas 7. Lanjutkan ke kelas 7. Karena insya Allah keberkahan itu akan turun di kelas 7. Tidak turun di kelas 6, tidak turun di kelas 5 dan bawah. Insya Allah berkah Zulhijjah ini akan turun untuk anak-anak kelas 7.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.